Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan topik yang ingin kami presentasikan adalah evolusi penyimpanan data SSD dan HDD, flash disk, dan cloud storage, di mana untuk memilih media penyimpanan yang tepat untuk kebutuhan digital. Saya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Muhammad Faizul Akmal, dan teman saya Muhammad Anas Faizun, dan teman saya yang ketiga yaitu Galih Saputra. Baik, langsung saja kepada topik yang akan saya presentasikan lebih dulu, yaitu tentang HDD. Di mana definisinya yaitu HDD adalah merupakan media penyimpanan yang sudah digunakan sejak lama. Cara kerjanya yaitu masih menggunakan piringan magnetik yang berputar dan lengan baca tulis. Karena masih mekanis, HDD memiliki kapasitas besar dengan harga yang relatif lebih murah. HDD cocok digunakan untuk menyimpan file dalam jumlah besar, seperti video, foto, atau backup data. Tapi karena ada komponen bergerak, HDD lebih lambat dibandingkan SSD, di mana lebih mudah rusak jika terbentur dan biasanya mengeluarkan suara saat bekerja. Selanjutnya, langsung kita pada media penyimpanan yang bernama SSD, yaitu Solid State Drive. Di mana berbeda dengan HDD, SSD atau Solid State Drive tidak memiliki komponen mekanis sama sekali. Di sini SSD menggunakan chip memori sehingga proses baca dan tulis menjadi jauh lebih cepat. Karena kecepatannya tinggi, SSD sering digunakan untuk sistem operasi dan aplikasi agar komputer terasa lebih responsif. Selain cepat, SSD juga lebih tahan guncangan, lebih hemat daya dan tidak berisik. Tetapi kekurangannya adalah harga SSD masih lebih mahal dibandingkan dengan SSD. Baik, selanjutnya adalah flash disk. Flash disk adalah penyimpanan media yang paling praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Bentuknya portable dan sangat mudah ya. Ukuran kecil, cukup dicolok ke port USB, lalu langsung bisa digunakan. Flash disk biasanya digunakan untuk memindahkan file, mencetak dokumen, dan menyimpan tugas. Namun, flash disk memiliki beberapa kelemahan, seperti mudah hilang, mudah terkena virus, dan kecepatan berbeda-beda tergantung kualitas produknya sendiri. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya selanjutnya, yaitu Galih Saputra. Galih Saputra, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah cloud storage, yang mana di cloud storage ini merupakan data yang disimpan secara virtual pada server perusahaan. Misalnya itu seperti Google Drive, OneDrive, ataupun Dropbox, yang mana bisa diakses melalui internet. Di cloud storage sendiri itu ada keunggulannya, yang mana ada akses fleksibel. Kita dapat mengakses data dari mana saja selama ada internet. Yang kedua ada tahanan kerusakan fisik, yang mana artinya dia tidak terganggu jika perangkat fisik hilang ataupun rusak karena bersifat virtual. Yang ketiga ada kolaborasi secara real time, yang mana banyak orang yang dapat mengerjakan file secara bersamaan. Untuk kekurangan dari cloud storage sendiri itu yang pertama ada ketergantungan internet, karena memang kita harus menggunakan internet. Selanjutnya ada biaya langganan untuk kapasitas yang besar, dan juga ada privacy atau keamanan pada server, yang mana jika dihack data kita bisa bocor. Selanjutnya ada membandingkan untuk beberapa penyimpanan. Yang pertama ada cloud, dia merupakan yang terbaik untuk kolaborasi dan akses global, tapi butuh koneksi dan biaya langganan. Selanjutnya ada hard disk atau HDD, yang mana itu terbaik untuk arsip besar dengan biaya yang rendah, tetapi lamban dan mekanis. Selanjutnya ada SSD, yang mana dia terbaik untuk kinerja dan responsivitas, dan dia harganya mahal per giganya, dan masa pakainya juga terbatas. Selanjutnya ada flash disk, yang mana itu terbaik untuk transfer secara harian, dan dia
kekurangannya dia mudah hilang dan kecepatannya sangat bervariasi. Baik, selanjutnya ada keputusan berdasarkan kebutuhan, yang mana kebutuhan dari setiap sistem itu berbeda-beda. Yang pertama ada sistem operasi dan aplikasi. Untuk perangkat terbaik itu disarankan adalah menggunakan SSD. Alasannya kecepatan baca atau tulis itu komputer sangat tinggi gitu, tertinggi dan responsif. Selanjutnya kebutuhan dari arsip data dan backup itu perangkat terbaik yang disarankan adalah hard disk atau HDD. Alasannya karena kapasitasnya besar dan biayanya juga minim. Selanjutnya untuk file harian itu bisa menggunakan flash disk karena kemudahan untuk colok-mencolok dari satu laptop ataupun PC. Selanjutnya ada kolaborasi dan sinkronisasi dari HP maupun PC, itu kita bisa menggunakan cloud storage, yang mana dia fleksibel dan mudah digunakan di mana saja. Baik, mungkin itu saja. Akan saya serahkan materi selanjutnya ke rekan saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang rekomendasi praktik. Di slide ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya tidak ada satu solusi penyimpanan yang benar-benar cocok untuk semua kebutuhan. Setiap jenis penyimpanan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya, cloud storage itu fleksibel karena bisa diakses dari mana saja, tapi tetap butuh internet. Sementara hard disk atau SSD lebih cepat dan bisa dipakai offline, tapi ada risiko kerusakan fisik. Nah, dari situ kita bisa simpulkan kalau solusi terbaik itu bukan pilih satu, tapi menggabungkan beberapa jenis penyimpanan supaya bisa saling melengkapi. Kemudian selanjutnya di slide ini dijelaskan bahwa penyimpanan sangat cocok digunakan untuk arsip dan juga backup data. Artinya, data penting itu sebaiknya jangan cuma disimpan di satu tempat saja, karena kalau terjadi masalah seperti perangkat rusak atau kena virus, kita masih punya cadangannya. Contohnya, kita bisa simpan data di laptop, lalu backup juga di cloud atau hard disk eksternal, jadi lebih aman dan tenang. Kemudian, jangka panjang, kita membahas soal penyimpanan jangka panjang terutama untuk data yang sifatnya penting atau kritis. Untuk data seperti ini kita butuh media yang lebih aman. Data stabil, misalnya cloud storage dengan sistem keamanan atau penyimpanan khusus untuk backup. Selain itu, kita juga perlu mempertimbangkan beberapa hal sebelum memilih seperti kinerja, kapasitas, portabilitas, dan kebutuhan kolaborasi. Beginilah ringkasan penting bahwa dari keempatnya itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Perlu diketahui, SSD sangat baik, sangat cepat untuk operasi sistem atau aplikasi. HDD itu cocok untuk penyimpanan-penyimpanan besar, tapi tidak cocok untuk sistem operasi karena akan jadinya lama. Kemudian flash disk itu bisa untuk data besar juga, tapi itu datanya bersifat tidak tetap, tidak selamanya, karena kapasitasnya juga terbatas. Kemudian cloud ini fleksibel untuk kolaborasi dan akses jarak jauh, bergantung pada koneksi dan biaya langganan. Nah, silahkan kalian pilih yang mana sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Mungkin itu saja presentasi dari kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.